안 들려? 나 심장을 도둑 맞았어. Cerita dimulai ketika seorang wanita bernama Na Bora menerima telepon dari ayahnya di Chungju. Ayahnya mengabarkan bahwa Bora mendapatkan paket dari seorang pria bernama Joseph. Paket itu berisi kaset sebuah film porno berjudul Cinta Terlarang Dalam Impian Semua Orang dan undangan untuk hadir dalam sebuah pameran seni. Melihat kaset film porno tersebut, Bora pun teringat pada kenangan masa remajanya di tahun 1999. Saat itu, Bora remaja sangat kesal mengetahui Kim Yeondu, sahabat yang sangat disayanginya, tidak jadi ke Amerika untuk operasi jantung. Usut punya usut, alasan Yeondu membatalkan niatnya ke Amerika adalah karena jatuh cinta. 나 심장을 도둑 맞았어. Baek Hyun Jin, itulah nama pria yang berhasil membuat Yeondu jatuh cinta pada pandangan pertama. Jantungnya berdebar tak karuan saat pertemuan pertama mereka. Meski baru sekali bertemu, Hyun Jin sukses membuat Yeondu tidak bisa berhenti memikirkannya. Yeondu akhirnya memutuskan tidak jadi ke Amerika karena tidak ingin kehilangan cinta pada pandangan pertamanya itu begitu saja. Terlebih diketahui bahwa Hyun Jin bersekolah di SMA UAM, SMA yang sama dengan SMA baru Yeondu dan Bora. Mendengar segala penuturan Yeondu, Bora pun mengambil jalan tengah. Bora meminta sahabatnya itu tetap ke Amerika dan menjalani operasi jantung. Lalu untuk masalah Baek Hyun Jin, Yeondu tidak perlu khawatir akan kehilangan cinta pertamanya itu. Karena Bora berjanji akan menginfokan segala hal tentang pria tersebut melalui email selama Yeondu di Amerika. Dengan solusi yang ditawarkan Bora, Yeondu akhirnya setuju untuk ke Amerika menjalani operasinya. Hari pertama masuk SMA pun tiba. Bagai gayung bersambut, di hari pertamanya itu Bora langsung menemukan sosok Baek Hyun Jin. 너구나, 백현진. Seperti permintaan Yeondu, Bora mencari segala informasi tentang Hyun Jin, mulai dari biodatanya hingga info tentang pacarnya. Dari hasil penyelidikan Bora, diketahui bahwa Hyun Jin belum memiliki pacar dan sejauh ini selalu menghabiskan waktunya bersama sahabatnya Pung Won-ho. Selanjutnya, mengetahui bahwa Hyun Jin dan sahabatnya akan mengikuti audisi klub penyiaran, Bora pun mengikuti audisi yang sama agar bisa mengobservasi Hyun Jin lebih dekat. Sayangnya, dalam audisi itu, Hyun Jin justru mengundurkan diri agar Bora berhasil lolos setelah terkagum-kagum melihat bakat taekwondo yang ditunjukkan Bora dalam audisi. Alhasil, Bora diterima dalam klub penyiaran bersama Pung Won-ho, sahabat Hyun Jin. Won-ho sendiri mengetahui bahwa Bora menyelidiki Hyun Jin dan mengira kalau Bora tertarik pada Hyun Jin. Dengan bantuan Won-ho, Bora berhasil mendapatkan nomor pager Hyun Jin. 여긴 삐삐번호 적으면 비디오 하나 서비스를. Namun itu tidak gratis. Sebagai gantinya, Bora harus membawakan Won-ho kaset film berjudul Cinta Terlarang Dalam Impian Semua Orang dari toko penyewaan video milik keluarga Bora. Waktu pun berlalu. Bora semakin dekat dengan Won-ho dan Yundo berhasil berkomunikasi dengan Hyun Jin melalui pager. Terlihat bahwa Won-ho diam-diam memiliki ketertarikan pada Bora. Suatu malam, Bora dengan jurus taekwondonya berhasil menyelamatkan Hyun Jin dan Won-ho dari sebuah perkelahian. Akibat aksi penyelamatannya itu, Hyun Jin salah paham mengira Bora menyukainya. Tak berlama-lama, Hyun Jin pun mengajak Bora berpacaran. Namun Bora yang pada dasarnya tidak menaruh hati pada Hyun Jin langsung menolaknya. Jauh di lubuk hatinya, Bora rupanya mulai jatuh hati pada Pung Won-ho, sahabat Hyun Jin yang selalu memberikan perhatian-perhatian kecil pada Bora. 연두야, 나도 심장이 좀 이상한 것 같아. Dalam sebuah karya wisata sekolah, diam-diam Hyun Jin menyadari perasaan Bora pada Won-ho. Berniat membantu Bora agar dekat dengan Won-ho, Hyun Jin meminta Won-ho memotret mereka. Libur musim panas pun tiba. Bora menghabiskan liburan itu dengan menjaga toko penyewaan video keluarganya. Tiba-tiba Won-ho datang menginfokan bahwa dirinya bekerja paruh waktu di toko es krim yang terletak di depan toko penyewaan kaset Bora. Hubungan keduanya semakin dekat. Bunga-bunga cinta yang diam-diam tumbuh di hati mereka pun semakin bersemi. Suatu malam, sepulang kerja, Won-ho mengajak Bora ke sebuah rumah kosong untuk mengambil buah prem. Won-ho bercerita bahwa rumah tersebut dulu adalah rumahnya sebelum pindah ke Selandia Baru. Orang tuanya lalu bercerai. Won-ho ikut ayahnya kembali ke Korea, sementara adiknya masih bersama sang ibu di Selandia Baru. Pohon prem yang ada di rumah tersebut ditanam oleh Won-ho kecil dan ayahnya. Bora terkagum-kagum melihat buah prem yang sangat banyak. Keduanya lalu membahas tentang impian mereka.
Terbawa suasana, keduanya hampir berciuman jika tidak dihentikan oleh buah prem yang tiba-tiba jatuh di kepala Bora. Setelah kejadian itu, Bora nampaknya mulai menyadari perasaan Wonho padanya. Memiliki perasaan yang sama, Bora memberanikan diri mengajak Wonho ke bioskop akhir pekan nanti. Sebagai jawaban, Wonho langsung mengecup bibir Bora mengiyakan ajakan tadi. 주말에 보자. 간다. Beberapa hari berlalu, saat Bora dan Hyunjin sedang makan es krim di toko tempat Wonho bekerja, Bora terkejut karena Yeondu sudah berada di depannya. Ya, Kim Yeondu akhirnya kembali dari Amerika. Keduanya berpelukan melepas rindu. Bora pun memperkenalkan Yeondu pada Hyunjin dan Wonho. Selanjutnya, Yeondu mengungkapkan keterkejutan dan kebahagiaannya karena bisa bertemu Hyunjin, cinta pada pandangan pertamanya secepat itu. Yang mengejutkan, ternyata cinta pada pandangan pertama Yeondu adalah Pung Wonho bukan Hyunjin. Rupanya Yeondu salah mengenali Wonho menjadi Baek Hyunjin karena saat mereka bertemu, Wonho mengenakan seragam dengan name tag Baek Hyunjin. Mengetahui fakta tersebut, Bora tentu saja terkejut. Dilema antara cinta dan persahabatan mulai melandanya. Namun seorang Bora tentu saja lebih memilih persahabatan dibanding cintanya. Bora pun mulai menjauhi Wonho. Bora berusaha mengubur perasaannya, tak ingin menyakiti sahabatnya. Kencan ke bioskop di akhir pekan yang dijanjikan Bora pada Wonho diabaikannya dan malah mengirim Yeondu untuk menemui Wonho. Yeondu yang tidak tahu apa-apa tentu saja sangat senang, sementara Wonho terkejut dibuatnya. Malam itu, setelah menerima pesan Wonho, Bora dan Wonho bertemu. Secara sepihak, Bora mengakhiri hubungan cinta mereka yang bahkan belum dimulai. Wonho terkejut namun tak bisa menahan Bora. Di tengah hujan, Wonho hanya bisa terpaku memegang sebuah surat. Surat yang harusnya ia berikan kepada Bora. Surat itu berisi pengakuannya untuk Bora, ungkapan hati bahwa dirinya menyukai Bora. Dalam suratnya, Wonho menjelaskan bahwa perasaannya pada Bora sudah mulai tumbuh sejak pertama kali melihat Bora. Pertama kali Wonho melihat Bora adalah saat Wonho tiba di Cheongju, jauh sebelum Bora bahkan sadar akan kehadiran Wonho. Takdir rupanya terus mempertemukan mereka. Mereka bersekolah di sekolah yang sama. Bora terus saja mencuri perhatian Wonho. Wonho sempat cemburu melihat ketertarikan Bora pada Hyunjin, namun lega setelah tahu bahwa Bora memiliki perasaan yang sama dengannya. Cintanya rupanya tidak bertepuk sebelah tangan. Akan tetapi, semua tidak bisa berjalan lancar karena sebentar lagi Wonho harus kembali ke Selandia Baru. Wonho harus meninggalkan Bora, namun Wonho berjanji dia pasti kembali. 하지만 꼭 다시 돌아올게. Begitulah isi surat Wonho, surat yang tidak pernah sampai ke tangan Bora. Liburan usai, karena batasan yang dibuat Bora, hubungan Wonho dan Bora menjadi canggung. Suatu hari, keempat sahabat itu ke Seoul setelah mengedit video sekolah di sistem penyiaran Seoul tempat paman Yeondu bekerja. Saat itu, Yeondu akhirnya menyadari bahwa Wonho dan Bora saling menyukai setelah Wonho yang takut ketinggian rela naik roller coaster hanya demi bisa dekat dengan Bora. Wonho sendiri akhirnya memberitahu Bora bahwa dirinya akan kembali ke Selandia Baru. Terkejut dan sedih, namun Bora berusaha bersikap biasa saja di depan Wonho seolah tak terpengaruh dengan kabar itu. 서운할 줄 알았는데 다행이다. Di sisi lain, Yeondu mengungkap kekecewaannya pada Bora yang tidak jujur tentang perasaan Bora pada Wonho. Yeondu kecewa karena Bora tidak percaya pada persahabatan mereka. Di balik semua pengorbanan Bora, Bora lupa bahwa Yeondu adalah sahabatnya yang juga rela berkorban untuk Bora. Jika sejak awal Bora memberitahu Yeondu bahwa Bora dan Wonho saling suka, Yeondu pasti akan rela mengorbankan perasaannya pada Wonho. Di rumah, Yeondu membuka kembali emailnya yang dibuat bersama Bora. Saat ingin menghapus semua pesan tentang observasi Hyunjin, Yeondu menemukan sebuah pesan rahasia Bora di file kotak sampah. Dalam pesan rahasia itu, Bora mengungkapkan bahwa orang yang disukainya adalah Pung Wonho dan Yeondu adalah orang pertama yang Bora beritahu akan hal tersebut. Membaca pesan itu, entah kenapa Yeondu merasa lega karena ternyata Bora pernah ingin memberitahu hal itu padanya. Keesokan harinya, Yeondu menemui Wonho. Yeondu bercerita bahwa Bora sebenarnya sangat menyukai Wonho. Namun karena Yeondu juga menyukai Wonho, Bora harus membohongi perasaannya itu demi Yeondu. 다 나 때문에 보라가 거짓말한 거야. Mengetahui hal itu, Wonho berusaha menemui Bora.
Wonho ingin memberikan Bora sebuah kaset bercover film Cinta Terlarang Dalam Impian Semua Orang hari itu juga, karena besok Wonho sudah harus berangkat ke Selandia Baru. Sepanjang malam Wonho terus menunggu Bora. Sayangnya keduanya tidak bertemu karena hari itu Bora dan keluarganya harus menemani adiknya yang kecelakaan di rumah sakit. Keesokan harinya dengan sedikit drama, Yeondu meminta agar Bora tidak melepaskan Wonho dan segera mengejar Wonho yang akan berangkat ke Selandia Baru. Di stasiun kereta api mereka pun bertemu. Bora meminta maaf atas segala kebohongannya selama ini, atas ketidakjujurannya pada perasaannya dan pada Wonho selama ini. Yang mengejutkan, Wonho ternyata tidak mempermasalahkan semua itu. Wonho justru berterima kasih atas segala momen yang sudah mereka lewati bersama selama ini. Wonho mengaku senang dengan kebersamaan mereka itu. Wonho juga akhirnya mengungkapkan perasaannya secara langsung bahwa dirinya menyukai Bora. Mendengar itu, Bora pun mengakui perasaannya pada Wonho, bahwa dirinya juga menyukai Wonho. Dan begitulah bagaimana kedua insan yang saling menyukai itu akhirnya berpisah. Setelah itu, keduanya tetap berhubungan lewat email. Tahun berganti, Wonho mengabarkan bahwa dirinya mendaftar di universitas di Seoul. Wonho berharap dirinya bisa satu kampus dengan Bora tahun depan. Sayangnya, email itu menjadi email terakhir dari Wonho. Setelah itu, Bora tidak pernah menerima email atau kabar apapun lagi dari Wonho. Wonho seolah menghilang bak di telan bumi, dan Bora tidak ada pilihan lain selain melanjutkan hidupnya sambil berusaha melupakan Wonho. 나 그냥 너 죽었다고 생각할 거야. Kembali ke masa sekarang, Bora dewasa kembali ke rumahnya di Cheongju. Mengecek paket yang diberitahu ayahnya dari seseorang yang bernama Joseph, Bora menemukan undangan pameran seni di dalamnya. Bora pun datang ke pameran seni itu. Terkagum-kagum dengan isinya, namun kemudian terkejut melihat tulisan mengenang Pung Wonho yang lahir pada tahun 1983 dan meninggal pada tahun 2001. Bora seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tak lama, Joseph yang ternyata adalah adik Wonho akhirnya muncul. Joseph bercerita bahwa dirinya mengirim paket itu dan menggelar pameran seni ini agar Bora tahu betapa besarnya cinta Wonho untuk Bora, dan agar Bora tahu bahwa momen yang paling membahagiakan dalam hidup Wonho adalah ketika bersama Bora. 제가 원호를 어떻게 잊겠어요? Kembali ke Cheongju, Bora membuka cover film Cinta Terlarang Dalam Impian Semua Orang milik Wonho yang dikirim Joseph. Berbeda dari covernya, kaset di dalamnya ternyata adalah rekaman video yang dibuat Wonho. Memutar rekaman video itu, Bora terharu karena itu adalah rekaman dari kamera Wonho sejak tahun 1999. Kenangan masa SMA mereka hingga sosok Wonho di Selandia Baru bersama Joseph berhasil terabadikan dalam rekaman video tersebut. Dalam rekaman itu, Wonho berpesan agar Bora menunggunya sebentar lagi karena mereka akan segera bertemu. 보고 싶어. Melihat itu, Bora hanya bisa meneteskan air matanya sambil mengenang Wonho. Itulah akhir yang menyesakkan dari 20th Century Girl. Cinta bisa datang pada siapa saja. Jangan pernah menolaknya sebelum penyesalan datang kemudian.